Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan juga eh, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kajian rutin kita setiap pekannya, yaitu pada Ahad malam. Semoga pada kajian malam hari ini juga dapat meningkatkan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita termasuk ke dalam jajaran umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali pada kajian rutin kita. Nah, insya Allah semuanya masih semangat dalam menimba ilmu dan pada malam hari ini juga insya Allah kita akan membahas tema yang spesial bersama dengan pemateri yang juga spesial yang biasanya kita kajian malam malam Senin ini, Ahad malam ini kita membahas tentang tadabbur Quran. Namun malam hari ini sedikit berbeda karena kita akan membahas tentang saudara kita, saudara seiman kita yang berada di Palestina dan juga melalui kajian malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat dan juga ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Nah, bagaimana keadaannya mereka dan juga insya Allah kita juga di sini juga akan berusaha untuk membantu dengan kekuatan dan juga melalui apa yang kita bisa lakukan. Dan yang spesial pada malam hari ini, kajian kita malam hari ini akan diisi langsung oleh seorang aktivis Palestina yang ikut terjun langsung menyaksikan para saudara kita yang sedang berjuang di sana, insya Allah. Dan pemateri kita pada malam hari ini juga alhamdulillah sudah bergabung, yaitu Mas Aryo Pamungkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Mas Aryo? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sudah siap menyampaikan materi malam hari ini Mas ya? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah baik. Mohon waktunya sebentar Mas ya. Nah, Ya, namun sebelum itu, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya mari sejenak kita bersama-sama membuka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah harapan kita kajian malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita niatkan untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, terutama pemateri kita pada malam hari ini, untuk saudara-saudara kita yang seiman dan juga seislam, terutama saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, semoga diberikan perlindungan dan juga keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja marilah bersama-sama kita dengarkan dan juga kita simak
materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Mas Aryo Pamungkas, yang akan membahas tentang eh, saudara kita yang sedang berada di Palestina. Mari bersama-sama untuk ayah bunda abang kakak sekalian, boleh diaktifkan kameranya dan juga selama pemateri menyampaikan materinya, boleh suaranya juga dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kajian kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Aryo Pamungkas. Kepada Mas Aryo, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ala alihi wa asbihi ajma'in. Terima kasih sekali kepada Masjid Al-Araf Mulia yang sudah menyelenggarakan. Sebenarnya saya kurang pede ya kalau dibilang kajian karena saya sendiri wabarakatuh. bukan ustadz ya pertama. Jadi saya mau disclaimer dulu gitu bahwa saya bukan ustadz, saya hanya ya istilahnya pengais amal soleh lah ya gitu. Yang mana itu alhamdulillahnya Allah memberikan beberapa kesempatan yang kemudian saya sendiri juga tidak menyangka bahwa kesempatan itu bisa hadir dan insya Allah kesempatan itu bisa itu adalah sebuah anugerah sekaligus amanah yang insya Allah kemudian saya emban dan kemudian juga bisa bersama-sama teman-teman yang lain untuk kemudian bisa terus berkhidmat di jalan Allah gitu. Eh, Sebelum kita lanjut, mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Arya Pamungkas. Saya asli Jogja, saya tinggal di Jogja. Saya alhamdulillah eh, kenal dengan Ustadz Ihsan. Saya sempat ke Pontianak juga. Alhamdulillahnya beliau juga memberikan kesempatan waktu malam hari ini untuk sharing-sharing ya soal Palestina. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Makasih Mas Aryo udah datang. siap sama-sama Ustadz gitu. Lanjut, Alham- lanjut. Siap, siap. Saya juga alhamdulillah berkhidmat diamanai juga untuk mengelola Surau Al-Mulk, ada pondoknya juga, Pondok Tahfiz, yang itu juga saya juga bekerja sama dengan Ustadz yang kemudian saya mensupport di teknisnya saja. Jadi sebenarnya background saya itu lebih ke pengusaha ya, jadi saya di bidang desain grafis, yang kemudian saya sendiri ada apa ya istilahnya tuh kepedulian atau keresahan ya, terutama terhadap Palestina ya gitu. Hal ini saya rasakan begitu mendalam di saat saya waktu 2023 itu saya ke alhamdulillah atas izin Allah bisa berkesempatan ke Masjidil Aqsa gitu. Nah, waktu di Masjidil Aqsa itu saya memang awalnya memang ya karena umroh kan sudah ya. Jadi memang kita kan sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW kita tuh kan eh, di apa disarankan atau di ya disarankan dihimbau bahwa kita jangan bersusah-susah ke masjid kecuali tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan kemudian Masjidil Aqsa gitu. Nah, alhamdulillahnya untuk umroh sudah gitu kan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, kurang Masjidil Aqsa nih gitu. Alhamdulillah 2023 saya berkesempatan bersama Ustadz Usma ya Zulkifli Ali Buya eh, Buya Zul. Kemudian saya ke sana, alhamdulillahnya di situ saya bisa mendapatkan banyak insight dan apa yang terjadi sebenarnya di Masjidil Aqsa dan pemetaan-pemetaan yang seharusnya tuh kita tuh juga bisa memahami permasalahan di Palestina khususnya di Gaza ini ada apa sih sebenarnya gitu. Kenapa kok dari dulu itu Gaza masalah Palestina Gaza ini nggak selesai-selesai gitu loh. Sejak puluhan tahun yang lalu dan bahkan sampai sekarang kenapa kok seluruh apa ya dunia ini kayaknya pada bungkam. Nggak ada yang berani untuk kemudian campur tangan untuk menyelesaikan masalahnya. Apalagi kita ngomongin negara-negara pada umumnya. Bagaimana negara-negara Arab, bagaimana negara-negara Muslim eh, apa yang di dekat-dekatnya gitu. Nah, hal itu banyak yang saya dapat insight-insight langsung dari orang Palestinanya. Yang kebetulan waktu itu guide-nya itu memang adalah orang orang Palestina asli dan tapi beliau
fasih ya bahasa bahasa Indonesianya begitu. Nah, di situ saya banyak berbicara sama beliau gitu. Dan ternyata memang kondisi di apa namanya di Masjidil Aqsa di Yerusalem ya, itu tuh sekarang memang apa ya di situ dibilang PLO ya atau pemerintahan yang itu tuh sudah bekerja sama dengan Israel. Jadi ibaratnya sudah mengakui eh, two state solution ya atau eh, dua negara yang hidup berdampingan. Tapi di sisi lain banyak yang menganggap bahwa itu tuh sebenarnya memang dijajah gitu loh. Jadi yang dibilang itu tuh tidak dijajah aslinya itu memang dijajah. Jadi yang benar-benar murni dikuasai orang Palestina adalah Gaza. Dan di Yerusalem situ itu tuh yang sangat menyedihkan ya abang kakak bapak ibu semuanya bahwa kenyataan yang saya sangat pedih saya rasakan waktu itu tuh itu kalau misalkan kita umroh ya misalkan kita bayangin umroh berangkat sholat eh, maghrib gitu ya kan kita mau maghriban sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kita pasti melihat berbondong-bondong orang ya kan itu datang rame semuanya pada nggak mau ketinggalan bisa sholat di dalam ya nggak kita pasti semua pada bergegas semua wah keburu azan nih keburu nggak dapat tempat nih di dalam gitu loh tapi kalau di Masjidil Aqsa itu sangat sepi teman-teman semua sepi sekali jadi selama perjalanan ke sana itu tuh kita nggak mendapati orang-orang yang kemudian berbondong-bondong semua pada mau berjalan ke sana ke masjidnya untuk sholat di situ itu bukan karena apa ya bukan karena suatu hal yang ini ya, tapi ini suatu hal yang sudah sistemik. Karena begini, kenyataannya ternyata di Yerusalem sana di Baitul Maqdis itu warga Palestina itu tidak bisa sembarangan masuk ya. Jadi setiap pintu-pintu Masjidil Aqsa itu tuh dijaga oleh tentara-tentara Israel gitu kan. Jadi mereka tuh apa ya mengkondisikan Masjidil Aqsa itu kayak apa ya sebuah penjara gitu loh. Yang mereka tuh berjaga-jaga di depan pintu tuh sehingga kita masuk tuh kayak memasuki sebuah penjara yang dijaga ketat oleh mereka walaupun sebenarnya masuk masuk aja nggak dijaga nggak digeledah atau apapun itu. Nah, cuman kalau untuk warga Palestina khusus yang datang ke situ, terutama anak muda itu dipersulit ya. Jadi mereka sendiri itu harus ada jam kunjungnya. Bayangin, orang Palestina sendiri yang hidup di situ, yang Muslim yang pengen sholat di situ tuh ada jam kunjungnya. Jadi daerah sini itu jam segini sampai jam segini. Yang ini jam segini sampai jam segini. Kalau yang ini nggak sesuai jam kunjungnya ditolak gitu. Dan itu harus nurut gitu loh. Nah, terus gimana caranya supaya mereka tuh bisa bebas lalu lalang untuk masuk dan lain sebagainya? Tahu nggak Bapak Ibu semuanya? Mereka ditawari untuk punya KTP Israel. Dan banyak yang akhirnya orang Palestina, Muslim, punya dua KTP. KTP Palestina dan KTP Israel. Karena apa ya? Karena dengan mereka punya KTP Israel, jadinya aksesnya gampang. Kemudian dikasih iming-iming pinjaman apa namanya usaha dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kehidupannya lebih enak lah ibaratnya kayak gitu itu tuh mereka dikasih segala macam fasilitas itu otomatis kalau dia sudah mengakui apa sudah punya KTP Israel berarti kan dia sudah mengakui bahwa yaitu negara Israel ada kan kayak gitu dia punya dua KTP dan itu banyak orang-orang Muslim yang orang Palestina asli yang punya dua KTP nah sehingga dengan berbagai macam permasalahan itu dipersulit untuk sholat di Masjidil Aqsa terutama anak-anak mudanya sehingga makin lama makin sepi, benar-benar sepi. Jadi akhirnya saat waktu sholat saya berangkat itu ya ada anak-anak muda di sekitarnya itu ya duduk-duduk apa segala macam nggak kemudian bergegas masuk ke situ dan kita juga sangat jarang melihat ada wisatawan-wisatawan atau turis mancanegara nggak selayaknya kayak kita melihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, untuk gambarannya seperti apa, ini saya sempat merekam ya. Bagaimana perjalanan, ini mau sholat maghrib nih. Jadi perjalanan dari luar kota Old City atau
kawasan Baitul Maqdis sampai ke eh, Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli itu masjid utama di kawasan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kawasan yang di dalamnya itu ada masjid-masjid kecilnya. Ada masjid Qibli itu masjid utamanya. Terus kalau kita yang lihat Dome of the Rock yang apa kubah emas itu Kubatus Sokro, ya itu juga salah satu masjidnya. Terus ada juga masjid kecil-kecil di dalamnya itu juga masjid di bawah tanah ada masjidnya. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan satu bangunan tapi itu sebuah kawasan berapa hektar gitu, luas sangat, sangat luas gitu. Dan di dalamnya juga ada penduduk-penduduk orang Palestina yang tinggal di situ gitu. Nah, dalam satu kawasan itu dikelilingi benteng yang itu disebut kawasan Baitul Maqdis. Jadi orang yang sholat di dalamnya, walaupun bukan di masjidnya, itu dapat ganjaran 500 kali lipat pahalanya, lipat ganda kayak gitu. Nah, ini saya coba apa namanya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita ikut ini ya, apa namanya melihat bagaimana apa namanya kondisinya. Nih, insya Allah coba ini, nah, nah seperti ini nih nanti saya agak cepatkan aja. Oke, ini jadi kondisi di luar komplek ya. Di kondisi di luar komplek Masjidil Aqsa. Nah, ini benteng yang ada di Masjidil Aqsa ya. Jadi dikelilingin benteng, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam sini itu banyak penduduk-penduduk Palestina yang tinggal di dalamnya. Dan kita bisa lihat memang kumuh ya karena memang kebersihan, infrastruktur itu tuh dikuasai oleh orang-orang ini, orang-orang Israel ya gitu. Nah, ini jadi di sini juga masih ada apa kehidupan untuk jual belinya. Ini toko-tokonya juga masih masih tutup kan. Eh, ini jam-jam menjelang maghrib ini. Nah, bayangin teman-teman semua, ini loh, ini mau maghrib ya, ini mau maghrib. Bayangin jalannya tuh sepinya kayak gini. Kalau kita ngelihat Masjidil Aqsa, apa Masjid Nabawi, nah ini anak-anak muda itu pada duduk-duduk tuh, ya kan? Karena mereka nggak sembarangan bisa masuk juga gitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini masih udah penuh sesak jalanan-jalanan ini gitu loh, ya kan? Nah, tuh lihat yang berjalan menuju ke masjid ini udah orang tua tuh kan, sepi apa maksudnya yang anak-anak muda malah jarang banget yang kita bisa lihat gitu. Nah, ini kita masuk ke apa namanya lorong-lorong yang mana di sini nanti memang agak berliku-liku ya karena nanti pintunya Masjidil Aqsa ini ada komplek yang dia tuh masuk untuk pintu orang Islam, ada yang masuk untuk orang Yahudi, ada yang masuk orang Nasrani gitu. Jadi ini memang satu kawasan yang dipakai untuk peribadatan tiga agama kayak gitu. Kalau untuk yang gerejanya ada sendiri, terus yang tembok ratapan untuk yang orang Yahudi. Nah, nah ini kan apa kita bisa lihat apa namanya memang nggak agak kumuh ya kayak gitu tempatnya gitu. Tapi di sini orang-orang pada tinggal juga di dalam-dalam sini. Nah nih, tuh, nih saya agak cepetin aja. Jadi agak menyedihkannya tuh karena ya itu tadi, maksudnya eh, lorongnya sepi. Ini eh, orang-orang mau berangkat ke masjidnya itu sangat sangat apa ya, sangat jarang lah ya. Maksudnya karena ya itu tadi dipersulit dan wisatawannya itu juga susah karena apa? Banyak narasi-narasi di luar, ah ngapain ke Masjidil Aqsa? Kan kita bayar visa Israel. Kalau gitu kita jadi nyumbang ke Israel dong. Nyumbang visa, bayar visa itu cuman berapa puluh dolar doang. Nah, ini kita bisa lihat tentara IDF-nya ini menjaga pintu Masjidil Aqsa, saya ulangi ya. Tuh. Mereka jagain di situ tuh ya walaupun sebenarnya berdiri-berdiri aja nggak ngapa-ngapain mereka gitu. Tapi mereka mengintimidasi kita seolah-olah itu tuh milik mereka gitu kan. Udah kita masuk dan ini udah di pelataran yang biasa buat ibadah. Jadi kalau yang tadi itu buat tempat tinggal, nah ini kita tempat ibadahnya. Jadi misalkan pas Jumatan ini memang akhirnya rame sih penuh sesak ini. Tapi bayangin ini kita kondisi mau sholat maghrib, nih ini masih berjalan. Jadi ini rentang waktunya sekitar 15 menit lah. Kalau mulai dari awal tadi sampai ke depan. Nah ini kita masuk ke Batu Sokro atau Masjid Kubah Mas ya.
Jadi experience-nya biar teman-teman bisa ngelihat saat masuknya gini. Nah, kalau pas saat sholat fardu, biasanya ini untuk yang khusus akwat, kayak gitu. Yang batu sokro ini karena di dalamnya ini ada batu pijakannya eh, Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Jadi di tengahnya itu ada batu gede, sehingga nggak terlalu luas ya masjidnya, walaupun kelihatannya gede ya, kayak gitu. Nah, ini kubah kecil itu dibilang masjid juga gitu loh. Jadi di dalamnya tuh ada masjid-masjid tuh jadi kayak mihrab ya. Ada mihrab-mihrab kecil-kecil itu juga dibilang masjid. Jadi dalam satu kawasan Masjidil Aqsa itu ada puluhan masjid. Karena dibilang satu mihrab kecil ini itu dibilang itu juga dianggap sebagai masjid atau musola lah gitu. Nah, ini kita menuju ke Masjid Al-Kibli. Jadi Masjid Al-Kibli itu yang paling pojok. Jadi begitu mentok lurus mentok ini. Nah, jadi kalau kalau yang masjid utamanya malah justru dia kubahnya hitam. Nah, ini udah ada yang sholat di luar. Tuh. Sepi banget loh, Masya Allah. Ini kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu pasti udah penuh sesak di dalam, udah sampai luber-luber keluar. Tuh. Kita lihat tuh. Ini kondisinya. Coba kita lihat berapa soft doang yang sholat di sini. Masjidil Aqsa bayangin. Tuh. Ya karena narasinya gitu. Jadi, wah kalau ke sana nanti kita sama aja kayak nyumbang visa Israel dan lain sebagainya. Nyumbang visa Israel itu cuma puluhan dolar doang. Tapi banyak orang Palestina yang mereka tuh hidup dari wisatawan mancanegara yang kita datang ke sana. Kayak gitu. Jadi umat-umat Muslim tuh seharusnya memang di apa ya disarankan kalau udah umroh ayo kita Aqsa ke Al-Aqsa gitu karena mereka juga menunggu-nunggu kita kayak gitu. Oke itu tadi pembukaan ya Bapak-bapak Ibu semua supaya kita makin apa ya makin menjiwai lah ya ibaratnya gitu. Kenapa kok Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina itu kita harus pikirin tuh kenapa gitu loh. Apa namanya? Kenapa itu menjadi urusan kita? Padahal kita bukan bangsa Arab, ya kan kita bangsa Melayu, kita tinggalnya juga jauh dari sana. Mau ke sana aja juga harus bayar tiket yang sampai puluhan juta bahkan, ya kan. Terus apa namanya banyak juga saudara-saudara kita yang di negara Indonesia itu juga yang masih perlu dibantu misalkan ya kan. Kan banyak tuh narasi, ngapain sih bantu jauh-jauh ke sana? Wih, tetangga aja masih ada yang kelaparan gitu loh. Di sana ada musibah dan lain sebagainya. Nah, narasi-narasi yang selalu ditabrak-tabrakan sehingga itu tuh menjadi kontraproduktif. Nah, ini kita mencoba membahas perlahan satu persatu supaya Bapak Ibu semua bisa lebih apa ya, lebih mencintai saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza dan kenapa kok Pak? Alasannya Palestina itu adalah urusan kita kayak gitu. Oke, jadi itu sekilas tadi ya, sekilas tentang apa namanya, tentang pengalaman saya waktu saya ke Masjidil Aqsa. Jadi pertama yang harus kita sadari Bapak Ibu semua, karena ini adalah urusan iman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita merasa lapar saat mereka lapar, maka kita juga hidup. Tapi kalau hati kita nggak terguncang melihat bayi-bayi yang digali dari puing-puing, kita tuh harus bertanya, emang masih hidup nggak hati kita tuh? Ya nggak? Kalau kita ngelihat postingan di Instagram, ada anak bayi yang kemudian berdarah, kemudian anak-anak yang kemudian nggak bisa makan sampai teriak, sampai nangis-nangis segala, segala macam dengan darah-darah yang berceceran dan kita hati kita mati itu masih hidup nggak? Maksudnya itu perlu dipertanyakan gitu loh. Apakah kita masih sesuai dengan hadis Rasulullah tadi ya? Terus kedua, Masjidil Aqsa itu adalah milik kita. Itu kiblat pertama kita, itu tanah Isra dan Mi'raj. Penjagaan yang terhadapnya adalah amanah setiap muslim loh ya. Jadi nggak hanya umat muslim yang terdahulu, tapi sampai sekarang pun itu jadi tugas kita gitu loh. Untuk itu harusnya kita tuh juga punya kesadaran bahwa kita harus menjaganya gitu loh. Terus ketiga, karena ini adalah panggilan kemanusiaan, Quran mengatakan barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Nah, kalau kita melihat ada korban yang jatuh
kemudian sampai apa ya, ya kita lihat ya di Gaza seperti itu, dan kita nggak ada rasa empati sedikit pun untuk menolong mereka. Berarti sama aja kita membiarkan kan gitu loh. Kita nggak ada panggilan kemanusiaan tuh loh. Terus padahal Quran udah mengatakan kayak gini, ya kan? Ya itu kan harusnya kita bisa bisa berpikir ya, bisa memikir pada diri sendiri, mengevaluasi kita sendiri. Apa iya sih kita ini masih termasuk umat Nabi Muhammad ya kan kayak gitu loh. Kalau kita sendiri nggak punya rasa empati untuk itu, dan alhamdulillah Bapak Ibu Abang Kakak semua sudah membuktikan bahwa semua berkumpul di malam hari ini ya kan di ikutin acara malam hari ini, Zoom ini, supaya untuk menggugah giroh kita, supaya kita tuh terus jangan terlena, ya kan. Kadang kita memang kalau udah sibuk dengan urusan kita, dalam kerjaan kita, tertenggelam dalam rutinitas, itu akhirnya kita akhirnya melupakan sih. Jadi kayak ya kelupaan gitu loh, maksudnya gitu. Tapi kita harus terus apa ya istilah itu menyalakan mata hati kita untuk terus bahwa kita tuh harus resah, harus gelisah, terus harus concern terus terhadap saudara-saudara kita yang di Gaza sana. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi itu pembukaannya. Terus kemudian, nah, sorry. Jadi bagian dua. Jadi secara konfliknya ya. Ini sekedar sekedar review aja. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah paham juga, sudah mengerti bahwa apa sih alasannya kenapa dari sejak dulu Palestina ini kayak di apa ya, disia-sia banget gitu loh. Maksudnya mereka tuh kayak nggak punya kebebasan, nggak punya kehidupan yang tenang, tentram kayak kita kayak gitu kan. Nah, sekedar sejarah singkat aja bahwa mungkin banyak yang belum tahu bahwa di tahun 1917 Inggris itu menjanjikan tanah Palestina kepada Yahudi Eropa lewat deklarasi Balfour. Itu kalau kita menarik lagi itu kan karena adanya Perang Dunia ya, sehingga itu yang kemudian Inggris lah yang kemudian merasa berhak untuk apa namanya mengeklaim tanah yang ada di Palestina itu. Padahal tanah milik bangsa Palestina adalah milik umat Muslim dan Kristen yang hidup damai di saat itu gitu. Dan pada tahun 1948 ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka dan itu disebut Nakba atau atau malapetaka. Itu juga apa namanya korbannya sangat banyak dan banyak kemudian yang mengungsi keluar dari Palestina besar-besaran ya. Nakba 1948 untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa cek juga di Google atau di YouTube untuk bisa lebih mengetahui sejarahnya kenapa itu. Terus kemudian sejak 2007 Gaza juga diblokade, tidak ada pelabuhan, tidak ada bandara, dan Gaza adalah penjara yang terbuka setiap 2 sampai 3 tahun selalu ada pembantaian. Tapi dunia diam, ya kan? Perang dan demi perang. Terus kenapa sih? Kenapa kok kayak istilahnya tuh nggak pernah usai gitu ya? Apa namanya konflik-konfliknya? Ya karena ini memang bukan bukan soal tanah aja gitu loh. Ini soal agenda global ya yang itu tuh sudah di apa ya, sudah direkayasa oleh Amerika dan Eropa untuk terus kirim senjata ke Israel karena kan mereka kan butuh pemasukan dan pemasukannya adalah dengan jual senjata gitu. Dan media-media besar menyebut pembunuh sebagai korban dan korban sebagai teroris. Bayangin media-media ya seperti yang kita tahu BBC, CNN segala macam itu tuh pembunuh pembunuh ya, apa bangsa Israel ya, Israel itu sebagai korban. Tapi korbannya sendiri kayak kita tahu apa namanya bangsa Palestina, Gaza atau khususnya Hamas ya, itu dibilang teroris. Padahal mereka itu kan sama seperti kayak kita di zaman dulu ya, waktu Jepang atau Belanda saat menjajah, ya hak kita dong untuk mempertahankan teritori kita, negara kita, wilayah kita ya kan, untuk kemudian berjihad untuk melawan penjajah kan kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan lebih parahnya lagi, sebagian penguasa Muslim itu justru menormalisasi hubungan dengan penjajah, gitu loh. Jadi darah-darah anak Palestina itu dikorbankan demi investasi dan perjanjian dagang. Ya kita nggak bisa memungkiri itu ya. Bahkan negara kita sendiri pun itu juga masih ada transaksi-transaksi dengan negara Israel ya kan. Turki juga, kemudian bangsa Arab juga ya kan. Itu maksudnya apa ya, itu sungguh sebuah kenyataan yang nggak bisa kita tutup mata dan sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Dikala genosida sedang berlangsung sampai seperti sekarang ini gitu loh.
Nah, jadi memang pada akhirnya tuh ini apa namanya? Akhirnya tuh saat ini media-media besar yang kemudian mereka tuh menguasai apa ya jalur-jalur traffic segala macam itu tuh sudah mulai diperangi oleh narasi-narasi yang kemudian itu bentar, narasi-narasi yang kemudian banyak influencer-influencer yang mereka secara organik itu memprotes dengan cara-cara mereka. Dan bahkan ya seperti yang kita tahu bahwa di negara-negara seluruh negara lah ya, mereka juga mulai kesadarannya tuh mulai terbuka. Oh, ternyata memang di sini nih media itu sangat berperan besar dan mereka telah menyesatkan memberikan berita-berita yang nggak semestinya. Makanya saya kalau misalkan teman-teman baca berita di Kompas atau berita mainstream lah ya, cek dulu mereka ngambilnya sumbernya dari mana. Oh, sumbernya dari BBC, oh sumbernya dari CNN. Nah, itu terang aja pasti ada pelintiran-pelintiran seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu ya di bulan Maret kalau nggak April. Itu tuh sampai disebutkan ada warga Palestina, warga Gaza yang mereka tuh protes kepada Hamas ya untuk mereka Hamas untuk suruh menyerah aja gitu loh. Mereka tuh udah capek hidup seperti ini, udah capek luntang lantung nggak jelas, udah nyerah aja kayak gitu sampean. Mereka protes, kenapa Hamas beraksi seperti itu sehingga akhirnya kehidupan kami seperti ini. Itu dipelintir sama media-media Barat sana. Nah itu diambil beritanya sama Kompas dan akhirnya sempat viral kan kemarin tuh yang belain Israel ya kayak gitu. Oke, sebentar. Tadi agak ada kesalahan teknis. Ya, oke. Makanya sekarang perang narasinya adalah dari kita-kita ini, gitu loh. Kalau memang media-media besar dikuasai, ya kan, oleh media-media Barat dan media-media mainstream pun juga mengikuti kiblatnya itu, ya harusnya itu tugas kita, perang narasinya. Karena satu media gede dilawan jutaan orang seluruh dunia yang sadar bahwa berita itu nggak benar. Iya, mereka pasti kalah juga kok dengan viralitas tuh. Karena sekarang tuh media dah bukan dipegang eh, apa kantor-kantor berita lagi, tapi justru influencer-influencer atau bahkan yang followersnya sedikit pun nggak masalah gitu loh. Kalau kita melihat ada berita apa yang sekiranya itu tuh apa namanya bisa mensupport apa namanya Palestina dan Gaza, nggak apa-apa share aja. Dengan kita nge-share satu orang aja, ya kan, satu berita satu hari. Bayangin, kalau misalkan kita nanti berita itu terus kemudian nyangkut ada orang yang lihat ya kan, followersnya ternyata punya ribuan followers, di-share lagi, nyangkut lagi di bawahnya, oh punya puluhan ribu followers, di-share lagi. Nah, itu kan jadi akhirnya kita bisa memenangkan perang narasi ini dan ini terbukti banyak negara-negara yang kemudian malah non-Muslim, ya kan, yang mayoritas non-Muslim seperti di Inggris, di Amerika juga, di Harvard sampai mereka bikin tenda-tenda apa untuk memprotes ya, memprotes peperangan ini. Bahkan kemarin sempat ada viral eh, karyawan Microsoft, ya kan, itu lagi perayaan 50 tahunnya Microsoft, ya kan, dia maju ke panggung protes bah apa soal Palestina bahwa Microsoft itu menyediakan teknologi yang itu tuh mensupport teknologi perangnya Israel kayak gitu. Dia terang-terangan tuh AI-nya itu menjadi AI pembunuh gitu loh. AI eh, mungkin teman-teman sudah cukup familiar AI ya. Jadi artificial intelligence, intelijen buatan yang mereka buat sehingga itu tuh bisa makin apa ya istilahnya memperkuat peperangan strategi militernya Israel kayak gitu. Itu tuh dia sampai maju sampai akhirnya dia dipecat kayak gitu. Padahal dia belajar berapa tahun ya kan merintis karir berapa tahun sampai akhirnya dia punya gaji ratusan juta bahkan per tahunnya apa dengan apa profesi sementereng itu tapi dia nggak bisa diam diri dia hatinya gelisah gitu akhirnya dia speak up di acara itu dan akhirnya dia di apa di layoff ya di pecat lah kayak gitu tapi
itu membuktikan bahwa narasi ini nih nggak main-main gitu loh. Akhirnya viral kan itu kemana-mana. Narasi ini nggak main-main. Makanya ini pentingnya kita juga nge-share. Misalkan ada video tentang Palestina, share aja minimal ke status WA kita ya kan. Untuk apa ya? Teman-teman paling minimal kontak-kontak kita itu mereka tuh terus terus apa ya melek lah ya istilahnya tuh bisa melek terus bahwa ini loh masih ada saudara-saudara kita di sana yang terus berjuang hidup setiap harinya gitu loh yang mereka tuh nggak akan apa ya mau kerja dari mana mau dapat uang juga dari mana mau makan gimana ya kan itu tuh sampai mereka tuh bingung gitu loh nggak kayak kita gitu minimal mereka kita sadarkan itu terus setiap hari minimal, minimal kayak gitu. Jadi kita ada share apa berita apa di itu tuh kita share aja gitu loh. Sehingga minimal dengan pergerakan kita seperti itu, walaupun kita cuma punya berapa kontak doang, punya berapa itu tuh keberpihakan kita itu sudah sudah teruji lah ibaratnya gitu. Sehingga nanti saat nanti di akhirat kita dipertanyakan di mana posisi kita di saat adanya saudara-saudara kita di Gaza di Palestina itu di apa namanya di genosida dibantai segala macam kita minimal bisa ada hujah yang bisa kita pertanggungjawabkan kayak gitu oke terus nah jadi mungkin kan tugas kita kayaknya kok berat banget ya membebaskan Baitul Maqdis ya kan membebaskan Palestina membebaskan Masjidil Aqsa gitu loh nah kayaknya tuh kalau kita mau mikir kok berat banget ya. Apa iya kita sanggup? Kita ini siapa sih? Kita nggak punya apa-apa di sini. Kita orang biasa, orang awam yang bahkan mungkin tiap hari kita kerja aja kadang masih kurang, ya kan? Kadang masih suka minjem tetangga kiri kanan dan lain sebagainya untuk biar kita sendiri bisa makan mungkin ya istilahnya kayak gitu. Terus apa iya kita bisa ikut membantu membebaskan pikiran, bisa membantu membebaskan Palestina kayak gitu. Ya, karena teman-teman, bapak ibu semua yang harus difahami bahwa penjajahan paling berbahaya itu adalah penjajahan pikiran. Bahkan kemarin sempat ada narasi ya dari rakyat Gaza bahwa satu-satunya rakyat yang tidak dijajah di seluruh muka bumi ini adalah rakyat Gaza. Karena apa? Karena mereka benar-benar mempertahankan tanah air mereka untuk walaupun dibombardir, dibom, dia dijajah apa segala macam, mereka mau nggak mau keluar dari situ apa? Karena mereka terus mau tinggal di situ untuk mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan Masjidil Aqsa. Karena mereka tahu kalau misalkan Palestina itu dijajah habis, otomatis Masjidil Aqsa pun akan diambil alih dan dijadikan kuil Solomon ya, yang mereka gembar-gemborkan juga tuh, gitu. Nah, sedangkan umat Muslim seluruh dunia itu masih melihat bahwa ini nih konflik kepentingan dan ayolah uh, two state solution aja dah, gitu loh. Hidup dua negara berdampingan aja deh, kayak gitu. Yang damai aja deh. Udah nggak usah perang aja deh, gitu loh. Itu tuh bahaya banget, ya nggak? Padahal kita tahu sejarahnya tadi bahwa apa namanya saat awal-awal dulu eh, kaum Yahudi ini kan terusir ya, diaspora mereka tuh. Saat pada pembantaiannya Nazi ya, Hitler. Nah, itu tuh musuhnya Yahudi sampai mereka tuh mau di bumi hanguskan sama Nazi. Tapi mereka terus kemudian nyari perlindungan ya kan. Dan salah satunya perlindungannya itu ada masuk ke Palestina dan sama rakyat Palestina diterima, ayo sini aja, ayo gitu. Akhirnya hidup berdampingan. Ada Yahudi ya kan, Nasrani dan Islam. Dan banyak juga orang-orang Yahudi Ortodoks itu yang mereka juga melawan Zionisme ini. Jadi yang bahaya ini sebenarnya Zionisme ini. Zionisme itu, wah ya Allah, kalau teman-teman tahu bahwa pemikiran mereka itu udah merambah kemana-mana, melewati segala macam strategi yang mereka tuh bisa apa ya, eh, bisa disalurkan ya, disalurkan melalui eh, food ya kan, fashion itu. Jadi segala sesuatu yang bingar-bingar, yang membuat orang tuh terlena ya kan.
sehingga mereka akhirnya melupakan bahwa penjajahan paling bahaya itu adalah penjajahan pikiran ini, kayak gitu. Penjajahan pikiran bahwa saat kita akhirnya sudah terkotak-kotakan dengan kamu negara apa, kamu rasnya apa, kamu suku apa, terus kayak ya seperti yang tadi awal saya bilang, ngapain sih bantuin jauh-jauh ke sana? Itu loh orang-orang Indonesia aja masih eh, banyak yang perlu dibantu kok. Kamu nggak cinta tanah air, kamu nggak NKRI harga mati gitu loh. Akhirnya ditabrak-tabrakan kayak gitu. Padahal kalau kita bisa membebaskan pikiran kita tahu bahwa saudara di Gaza sana adalah saudara kita satu akidah. Gitu. Cukup ikatan satu akidah itu sudah cukup menjadi alasan bahwa dia itu saudara kita dan perlu kita tolong. Itu. Mereka setiap hari terancam nyawanya, ya kan? Kapan aja bom bisa jatuh. Bahkan mereka sudah hidup di tenda-tenda pun itu masih dibomi loh, bayangin. Itu. Jadi itu yang penjajahan paling berbahaya adalah penjajahan pikiran. Jadi seakan-akan membuat kita tuh tersekat-sekat bahwa itu bukan urusan kita, itu nanti ya siapalah PBB lah atau apa. Padahal PBB sendiri itu adalah negara yang melahirkan melahirkan negara Israel itu. Jadi nggak bakalan mungkin PBB itu menjadi mendamaikan ini apa membebaskan Palestina itu nggak akan mungkin gitu loh. Nggak akan mungkin gitu. Nah, seperti kalau kalau kita mau kalau kita mau ini ya, mau merunut zaman dulu ya kan. Di zaman dulu itu ada cerita, ya kan? Benar. Ya, jadi eh, kita ini benar. Jadi gini, eh, jadi sejak kecil itu kita kan dicekokin ya, namanya Islam itu intinya ya urusannya ibadah, ya kan, urusannya masjid, ya kan, amal soleh dan lain sebagainya. Bukan soal urusan negara, politik, sosial, ekonomi dan pembebasan negeri yang terlindas gitu. Dan saya pengen memberikan teman-teman sebuah kisah di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, legenda solidaritas. Jadi waktu itu tuh ada seseorang wanita muslimah dilecehkan oleh tentara Romawi dan ia hanya berteriak, "Ya Mu'tasim." Berita itu sampai ke telinga Khalifah Al-Mu'tasim. Beliau tidak berkata, "Kita musyawarah dulu, ayo kita diskusi dulu, kita hitung anggaran dulu, kita tunggu dulu dah restu negara sekutu." Enggak gitu loh. Beliau tuh langsung ngirim pasukan besar untuk menyelamatkan satu wanita itu. Karena apa? Karena Islam mengejarkan satu kehormatan Muslim itu adalah satu, apa kehormatan seluruh umat yaitu. Nah, sekarang hari ini Gaza di kayak gituin, di apa ya, dibantai, bahkan dilecehkan ya Kak. Kita tahu bahwa sandera-sandera itu pun sampai bajunya harus dilucuti. Belum kita dengar apa cerita-cerita yang menyedihkan para akhwat-akhwat yang kemudian di penjara mereka diapain juga sama tentara-tentara di sana dan nggak ada yang bertindak gitu nggak ada yang bertindak karena apa? Semua dijajah pikirannya tuh dijajah itu bukan urusan saya itu urusannya negara sana itu bukan urusan saya itu urusannya suku sana suku apa dan lain sebagainya kayak gitu akhirnya mereka memikirkan diri sendiri gitu loh kan. Terus solusinya gimana dong ya kan? Terus apa solusinya? Ada yang misalkan ya harusnya dikirim tentara lah. Terus ada yang akhirnya tanya berpendapat. Lo kalau kirim tentara nanti sana nyerang kita, akhirnya negara kita yang kena perang. Ya, akhirnya kan mikirnya kayak gitu loh. Jadi antar negara gitu loh. Kalau misalkan negara kita bantu sana, nanti Israel akhirnya jadi nyerang negara kita, akhirnya negara kita yang perang gitu loh. Jadi akhirnya tersekat-sekat kayak gitu. Padahal ya itu cukup simpel aja, sesimpel dia muslim kita muslim udah itu aja harusnya kan ya gitu. Bahkan sekarang nggak muslim pun banyak yang belain itu, ya kan atas dasar kemanusiaan. Harusnya kayak gitu. Maksudnya jangan sampai kita tuh kalah lah ya kan dengan orang-orang non muslim di luar sana yang mereka tuh dengan getol ya kan. Bahkan ada tuh loh, ada satu pergerakan itu tuh mereka tuh ngerusak eh, pabrik-pabrik yang mensuplai senjata-senjata militer ke
apa namanya ke Israel. Itu keren banget itu. Keren banget. Mereka tuh sampai apa istilahnya tuh numpahin cat sampai mereka milok-milok sebagai bentuk apa namanya sebagai bentuk protes mereka. Bahkan sempat kemarin itu ada protes di London kalau nggak salah di Inggris. Itu tuh ada satu kolam ya di umum kolam umum situ ada air terjunnya itu air terjun kecil. Itu tuh di apa dikasih cat merah sehingga itu kayak kayak banjir darah gitu loh kayak gitu mereka demonya tuh sampai sebrutal itu ibaratnya sampai mereka tuh di penjara sampai mereka ditahan dan mereka nggak peduli itu yang penting mereka bisa menyuarakan keresahan mereka kalau nggak mereka mungkin gila segitu sama seperti kita melihat setiap hari saudara-saudara kita di Gaza sana dibom apa segala macam kalau kita nggak tanda kutip melampiaskan itu, tidak mengkonversi itu menjadi sebuah aksi yang kita bisa wujudkan untuk saudara di Palestina, kita bisa gila loh, bener, bener loh, asli. Kita kayak setiap hari nangis, kita cuman bisa bersedih, bisa cuman istighfar, Begini, cuman bisa ngomong apa ini innalillahi wa Rutin? inna ilaihi raji'un segala macam. Terus ya termasuk sampai masa mau gitu-gitu doang gitu, ya kan? Nah, sekarang kita sampai ke bagian terakhir. Nah, ya itu adalah eh, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini apa yang bisa kita lakukan sebagai kita rakyat biasa ya kan, yang mungkin orang awam, ustadz juga bukan ya kan, ya ya segitulah ya gitu. Baca Quran juga masih belum terlalu lancar misalkan kayak gitu. Ya, ya itu tadi. Pertama adalah kita sebarkan edukasi dan kesadaran bahwa eh, buka minimal mata orang-orang yang di sekitar kita. Keluarga lah minimal. Bapak, ibu, anak, kakak, adik, saudara, sepupu, ya kan, ponakan lah dan lain sebagainya. Kita ceritain tentang Palestina, tentang Gaza, mereka seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus kita juga minimal buat konten, buat status-status di WhatsApp gitu loh yang sesekali di antara status-status kita jualan ya kan, sesekali lah nyelip itu status kita tentang Palestina ya kan, tentang berita-berita di Gaza sana update-nya apa kayak gitu. Bahkan kita nyomot-nyomot aja dari Instagram, wah bagus nih, aku upload di WA dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus jangan lelah untuk menjelaskan bahwa Palestina itu bukan konflik agama, tapi itu konflik penjajahan, jelas-jelas penjajahan. Kalau kita ngomongin agama, banyak orang Yahudi ini yang mereka juga baik sama orang Palestina gitu loh, yang mereka tuh bahkan eh, apa namanya kontra sama yang namanya Zionis ini, yang sebenarnya biang keroknya itu kan Zionisnya itu, yang mereka itu si pendirinya nih Theodor Herzl ini saat dia membuat buku Den Judenstaat tentang negara Yahudi itu tuh pertama pertama dia membuat buku itu tuh diketawain sama orang Yahudi yang lain yang saat itu masih diaspora ya belum punya negara diketawain. Kamu kok punya ide segila itu ibaratnya kayak gitu tapi dia eh, apa namanya karena punya pemikiran kuat konsep yang kuat sehingga pemikiran itu turun menurun gitu loh turun menurun sehingga akhirnya dia bekerja sama dengan Rothschild ya yang kita tahu bahwa dia udah yang memegang keuangan dunia ibaratnya itu akhirnya bisa akhirnya tersebar itu dengan pemikiran gitu jadi orang pemikiran itu memang jangan diremehkan ya jangan diremehkan teman-teman semua ya gitu loh. Jadi ini konflik penjajahan. Terus apa namanya donasi langsung dan amanah ya. Alhamdulillah di Masjid Al-Araf ini ya kan di Khadijah Muda juga bisa berdonasi langsung ya kan tanpa nunggu ditimbun dulu ya 100% nyampe tanpa potongan itu wah Masya Allah kan. Jadi kalau kita melihat ya ini kita bukan mau ngomongin NGO-NGO yang lain ya. Saya tahu bahwa NGO yang lain pun juga mereka butuh operasional ya kan untuk apa namanya untuk mereka bisa membiayai organisasi mereka ya kan tim-tim mereka yang mereka juga harus diujroh secara profesional. Cuman karena kita tahu bahwa di border Gaza sana itu tuh sudah sangat susah banget barang-barang bantuan untuk masuk ya susah banget. Kita tahu kan bahwa banyak truk-truk yang akhirnya mangkrak yang di berita-berita itu, ya itu memang benar gitu loh.
Terus gimana dong cara bertahan hidupnya? Nah, barang dagangan itu masih boleh masuk. Barang dagangan ya. Jadi barang dagangan itu ya istilahnya kayak tepung atau mungkin kayak apa namanya minyak dan ya semoga sembako lah ya itu masih bisa masuk. Cuman harganya tinggi sekali gitu. Jadi kan eh, border itu sendiri kan banyak ya permainan-permainan itu loh. Border itu kan yang nguasain Israel. Jadi asal mereka dapat uang banyak, ya dibolehin masuk. Bahkan saya dengar-dengar itu orang Gaza yang mau keluar, ya, yang mau selamat dari Gaza itu bayarnya tuh bisa sampai 1 M satu orang. Tuh, bayangkan betapa gilanya mereka ya, betapa bejatnya mereka. Udah membombardir, udah menjajah, itu masih belum kurang juga sampai diduitin, gitu. Makanya cara donasi yang paling efektif saat ini adalah transfer uang. Tuh. Transfer uang langsung ke Gaza lewat rekening online yang kemudian bisa dicairkan di sana dan membeli barang-barang produk-produk sembako yang bisa ditemukan di sana gitu loh. Yang itu masih boleh masuk walaupun harganya udah nggak masuk akal. Tapi minimal barangnya tuh ada gitu loh. Daripada barangnya nggak ada, ya kan? Daripada barang istilahnya itu donasi masuk mangkrak udah gitu dipegang sama orang-orang Israel malah dibuang-buang sempat kan waktu itu kayak gitu. Nah, jadi paling efektif itu adalah transfer uang karena transfer uang itu nggak sampai 1 hari itu nyampe tuh, nggak sampai nyampe, bahkan di dalam hitungan jam bisa dicairkan, bisa langsung buat belanja, bisa langsung buat makan. Seperti yang teman-teman cek di video-video tadi ya di pembuka tadi itu. Itu video beneran, bukan video yang dulu-dulu di habis itu di poles-poles itu diupdate terus. Jadi setiap ada donasi langsung kirim, langsung ditransfer, langsung dibelanjain sama mereka, langsung dibikin masaknya di dapur umumnya, langsung dibagikan gitu loh. Kalau tadi ada makanan mereka itu falafel, terus humus ya. Falafel itu kayak apa ya? Kayak kroket gitu loh atau ya kayak kentang ya mungkin ya itu. Nanti itu apa namanya? eh, Makanan khas mereka lah. Tapi kasihannya mereka ya dalam sehari satu keluarga tuh cuman bisa makan berapa butir falafel itu. Jadi kan dibagi-bagi ya. Humus tuh kayak kacang Arab yang dihaluskan itu terus kemudian ya mereka ya cuman kayak gitu aja. Kalaupun ada roti itu tuh jarang-jarang. Rotinya pun roti yang keras yang bulat hambar itu ada juga gitu. Nah, itu alhamdulillahnya atas izin Allah saya dipertemukan oleh jurnalis namanya Brother Ahmed dan dialah yang jadi kontak aktivis di sana yang kemudian kita semua kemudian bisa menggerakkan ini gitu loh. Donasi ini dengan metode seperti ini. Dan yang saya tahu belum belum ada metode donasi seperti ini. Karena yang biasanya pada umumnya itu ditimbun dulu ya kan, ditimbun gitu sampai berapa juta gitu, habis itu baru dibelanjakan ya kan, dibelanjakan terus ditimbun dulu, belanjakan. Ini per hari gitu. Jadi misalkan masuk hari Kamis, Jumat atau Sabtu itu udah tersalurkan dan bahkan udah jadi makanan dan bahkan bisa sampai ditulis namanya dan lain sebagainya kayak gitu. Apa namanya? Sebagai nama donaturnya sehingga kita bisa melihat nama-nama kita itu terpampang di apa namanya di Gaza sana itu bikin hati kita tuh terharu banget gitu. Minimal nama kita sudah terwakilkan di situ. Ya enggak gitu. Jadi donasi langsung dan amanah ya. Jadi insya Allah ini juga 100% tanpa potongan gitu. Dan kemarin sudah sempat Masjid Al-Arab Mulia sempat berkontribusi juga di eh, baju hangat, ya kan tenda-tenda juga dan apa namanya makanan tuh wah masya Allah. Support terus dan ini alhamdulillah atas wasilah dari abang kakak dan ayah bunda semuanya ya kayak gitu. Terus ketiga adalah boykot produk pendukung Zionis. Boykot ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu semua lihat apa iya ngefek sih. Saya nggak beli ini apa iya ngefek. Loh ini bukan masalah ngefek atau enggaknya. Ini masalah keberpihakan kita sama rakyat Gaza gitu loh. Keberpihakan kita. Kalau tahu itu memang produk boykot, itu kalau kita tahu itu produk yang terafiliasi oleh Israel
dan kita udahlah nggak apa-apa. Kita meringankan itu, istilahnya bermudah-mudahan seperti itu. Gimana pertanggungjawaban kita, keberpihakan kita tuh di mana, dipertanyakan dulu, ya kan? Wal baroknya kita tuh gimana gitu loh. Kita kan harus punya ini ya keberpihakan ya, gitu. Bahwa kita boikot ya udah boikot gitu loh. Masalah itu nanti ada efek atau enggak ya itu urusan urusan belakang gitu loh. Yang penting kita dihisapnya itu adalah keputusan kita. Ya, keputusan kita mau boikot atau enggak gitu loh. Walaupun ada produk-produk yang memang sampai sekarang belum ada opsinya untuk kita boikot sepenuhnya. Misal Google memang bisa diboikot ya. Google sekarang siapa sih yang nggak bisa hidup tanpa apa yang bisa hidup tanpa Google ya? Mungkin suku-suku di pedalaman sana mungkin bisa lah ya kayak gitu yang tanpa Google. Tapi kita semua terkoneksi, paling nggak punya HP Android pasti ada Google-nya, ya kan? Microsoft ya, Microsoft kita pakai laptop pasti ada Windows. Itu pasti itu juga terafiliasi. Terus Instagram, WA, ya kan? Zoom yang kita pakai malam ini pun juga terafiliasi, ya kan? Tapi terus gimana dong? Bagaimana kita cara menyikapinya seperti itu? Menyikapinya adalah eh, kita pakai, nggak apa-apa pakai istilahnya produk-produk yang terafiliasi, tapi dengan niatan untuk melawan balik ke mereka. Ibarat kata kita tuh kayak menemukan senjatanya tentara Israel yang tergeletak, terus kemudian kita pungut, kita pakai tuh tembak balik ke mereka. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita pakai itu sebagai senjata kita untuk mereka tuh senjata makan Tuhan lah ibaratnya seperti itu, ya kan? Sehingga eh, paling enggak itu menjadi mengurangi rasa bersalah kita ya kan gitu. Soalnya ada tuh yang nyinyir, alah boykot boykot. Emang kamu bisa boykot Instagram? Emang kamu bisa boykot tuh Facebook, WA? Itu kan punya Yahudi semua tuh. Ngapain kamu masih terus pakai? Kalau boykot boykot semua lah kamu. Oh ya gitu gitu kan. Ada yang gitu. Udah itu nggak usah dihiraukan gitu. Apa karena boykot itu nggak semua kemudian kita akhirnya melepas itu semua. Kalau enggak ya nanti kitanya sendiri yang jadi repot gitu loh. Tiap hari kita kerja pakai laptop, ada Windows-nya, ada Google-nya segala macam. Terus kemudian kita mau total boykot, kita akhirnya nggak kerja. Ya, terus habis itu kita nggak bisa menghasilkan uang. Habis itu kita nggak bisa kemudian ngirim-ngirim donasi. Ya gitu loh pemikirannya. Gak apa-apa dipakai selama kita niatkan apa yang kita pakai itu dipertanggungjawabkan untuk pada akhirnya itu kita mengirim donasi ya kan untuk kemudian kita menyerang balik ke mereka kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah perkuat doa dan dukungan spiritual. Sekarang saya pengen tanya nih, jujur aja ya, kalau pada abang kakak dan ayah bunda semuanya, pernah nggak kita bangun di tengah malam, ya kan, di sepertiga malam, sholat tahajud, ya kan, kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, sampai kemudian benar-benar kita tuh nangis tersengguk-sengguk sampai yang kita tuh benar-benar banjir air mata melihat bagaimana kesedihan mereka, bagaimana bayi-bayi itu dibantai, bagaimana seorang ibu yang kehilangan semua anak-anaknya, bagaimana anak kecil yang kehilangan seluruh keluarganya, terus bagaimana mereka bisa bertahan hidup, makan yang kemudian mereka rebutan setiap harinya. Nah, itu loh. Pernah nggak itu dilakukan gitu loh? Karena ini adalah senjata umat Muslim yang paling kuat sebenarnya, tapi yang sering kali dilupakan. Tuh adalah doa, doa umat Muslim di sepertiga malam. Kalau perlu, ya pas umroh di depan multazam doa itu. Wah itu masya Allah banget, ya kan? Loh, sih kita nggak tahu loh apa kebakaran hutan di Amerika kemarin, kebakaran hutan kemarin juga di Israel. Itu siapa tuh doa-doa itu loh, ya kan? Kunut nazilah juga ya, ya kan? Yang kemudian itu tuh kita dawamkan terus, ya kan? Apa namanya untuk supaya mensupport dan sujud-sujud panjang ya kan? Sujud terakhir kita sujud panjang untuk Gaza. Pernah nggak itu, loh, ya kan? Kalau belum, berarti eh, teman-teman semua belum melakukan seluruh daya upaya yang bisa dilakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kalau belum ya, tapi kalau udah, alhamdulillah, alhamdulillah.
dan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan, malahan kayak gitu, ya enggak? Karena Allah tuh pasti akan menurunkan bala bantuannya di waktu-waktu yang kita juga nggak tahu ya gitu. Rencana Allah seperti apa kayak gitu. Oke ya, terakhir adalah kita coba renungkan. Kalau hari ini Bapak Ibu semua, abang kakak semua tidak terguncang melihat bayi yang berdarah-darah, yang terperosok di apa namanya eh, di bebatuan, rumah-rumah dihancurkan, masih dibakar. Ya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, apakah hati kita masih hidup? Ya, kan? Jadi Palestina sebenarnya itu tuh eh, apa namanya tidak butuh simpati, tapi butuh solidaritas, butuh apa ya? Butuh istilahnya tuh butuh kesadaran kita, ya kan? Butuh kita support terus sebisa mungkin, apapun itu profesinya. Kalau kita profesinya apa namanya mungkin konten kreator, ya udah bikin konten-konten yang tentang Palestina. Kalau profesi kita sebagai guru, ya udah kita juga bisa mengajarkan soal Palestina ya kan ke sekitar kita gitu. Guru apalagi guru sejarah, wah itu masya Allah banget. Kita ulik tuh sejarahnya dulu seperti apa sih, kita eh, edukasi lah minimal ke keluarga-keluarga kita ya kan. Terus kalau berprofesi sebagai pengusaha, oh ya udah kalau otomatis kalau pengusaha alirkan dana sosialnya juga salah satunya ke Gaza. Support mereka karena mereka itu untuk bisa bertahan hidup tuh ya dari donasi. Lah, mau dari mana? Rumah hancur total kayak gitu kok. Mau kerja apa itu coba? Iya kan? Mau kerja apa? Terus apa namanya? Apalagi ya seorang ibu misalkan. Seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya cuma masak misalkan, terus Hmm. nyiapin nyiapin ya nyuci apa segala macam, bukan cuma sih mohon maaf ya, tapi ibaratnya tuh di di apa disibukkan dengan kegiatan rumahan, terus harus gimana dong ya, pas lagi senggang mungkin daripada ngegosip ya kan ke tetangga ngomongin Palestina misalkan, atau ke arisan RT RW ya kan, atau ke anaknya, bahkan ke anaknya mulai apa namanya mulai ditanamkan rasa cinta terhadap Palestina gitu. Nah, di di apa namanya saya sempat mensupport juga ada lagu anak-anak untuk Palestina itu ciptaannya Kak Ojan nih, Palestina. Ini saya sempat support bikin video klipnya. Nah, ini bagus buat ayah bunda yang punya anak. Nah, nanti bisa di apa namanya dikasihkan video ini karena nanti di style sendiri ya. Karena apa namanya eh, kalau kita tahu kan misalkan eh, lagu Palestina kan biasanya sedih-sedih ya kan. Eh, apa namanya eh, yaitu yang apa yang sedih-sedih segala macam. Nah, ini lagunya optimis gitu loh. Jadi alhamdulillah itu profesinya Kak Ujang kan dia pendongeng dan pemusik ya. Akhirnya dia membuat karya seperti itu. Nah, sekarang pertanyakan lagi aja profesi ayah, bunda dan abang kakak sekalian itu apa ada. Itulah yang kemudian bisa kita persembahkan berkhidmat untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang dari kita dari langkah kecil tapi dengan cita-cita dan impian besar yaitu menjadi berpartisipasi sebagai pembebas Baitul Maqdis. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya dari saya. Kalaupun ada kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Terima kasih. Allah. Mas Kalau Aryo, makasih banyak. Luar biasa. ya Banyak ini Ustaz, insight-insight yang bagi saya ini mengcounter attack ya. Jadi kayak ya, narasi-narasi ngapain kita ke sana? Itu kan bayar visa Israel. Kita bikin yes, Israel. Lah, yes, itu betul kan Ustaz. Gozul Fikr ya Mas ya. Ya, betul. Nah, itu Betul Gozul Fikar. Fikr gitu. Kemudian tadi juga
kita udah nggak bisa donasi. Nah, itu kan juga jadi gara-gara ada cerita kita nggak bisa donasi, jadi males nih donasinya ke Palestina Iya, gitu kan. iya, iya, Padahal Mas Aryo sendiri hari ini bekerja sama, atau kami yang tepatnya ya, Masjid iya. Al-Arab Mulia, Khadijah Muda, bekerja sama dengan Mas Aryo, atas izin Allah kita bisa menyalurkan langsung real time pada hari itu juga. Mas Aryo, saya boleh izin menambahkan nggak? Boleh, boleh, silakan. Ayah Bunda, izin ya. Ini Ihsan Septiadi izin masuk. Saya sedang perjalanan safar. Ini lagi Masya pulang Allah. kampung. Jadi tadi sambil nyetir juga gitu. Dan sekarang baru sampai di Mempawah, belum sampai Selakau. Masih sekitar 2 jam lagi. Nah, jadi eh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah bagi saya momen yang sangat mahal. Kita mendengar langsung real time. Dan memang juga ini ya Mas Aryo ya, ada satu fakta di lapangan betapa banyaknya akun-akun yang berbicara tentang Palestina itu pada tumbang. Iya, iya, benar, Tat. Iya kan? Kan kita kayak ngerasa kayak gini, ceritanya kok Palestina tuh seperti udah dikalahkan ya, bener ya? Kan begitu ya? Iya. Nggak ada tuh cerita pembalasan kayak yang kemarin-kemarin gitu ya. Pembalasan dari mujahidin yang menghancurkan tank segala macam. Kok yang kali ini Mm-mm. setelah gencatan senjata itu nggak ada gitu. Nah, Iya, iya. padahal bukan nggak ada, tapi semua berita itu di take down oleh Facebook, oleh Mm-mm. Instagram. Karena kan satu kesatuan, Mark Zuckerberg itu Iya, Yahudi gitu loh. iya. Nah, tapi tadi juga ada satu counter attack bagus juga dari Mas Aryo. Itu seperti kayak, kenapa sih kita masih pakai Mm-mm. Facebook, Instagram, Telegram, bahkan Zoom meeting yang juga notabene punya mereka, ya ini seperti kita menggunakan alat mereka untuk melawan mereka. Maka saya izin menambah sedikit Mas Aryo. Nah, tadi Ya. resume dari Mas Aryo terakhir seperti semutnya Ibrahim. Yes. Nah, mungkin saat Nabi Ibrahim dibakar, betul api itu nggak panas sebenarnya. Tapi semut itu menunjukkan di mana dia sedang berada. Kenapa kita jadi sunnah bahkan berpahala membunuh cicak? Karena cicak saat itu meniupkan angin. Apakah tiupannya cicak itu berpengaruh kepada apinya Ibrahim? Ya nggak berpengaruh juga. Tapi karena dia meniupkan api itu, dia memberikan statement. Aku berpihak loh kepada Namrud gitu. Aku berpihak Iya. kepada kekafiran. Aku berpihak kepada kezoliman. Aku berpihak kalau hari ini kepada penjajahan. Kalau kita cuma diam saja, maka satu share kita mungkin yang viewersnya cuma 50, 30, kayak nggak ada dampak. No, itu semua berdampak ya Mas Aryo ya. Dan Yes. seperti semut Ibrahim, kita sedang menunjukkan posisi kita di mana kita berada. Ya Allah, setidaknya besok kan ada banyak video ya. Yang saya ngeri itu gini, apalagi kata Ustaz Abdul Somad. Yang kami takutkan, atau yang kita takut, ini saya merinding ngomonginnya. Yang kita takut adalah bahwa hari ini kita akan diadab bukan karena dosa kita, tapi karena kita tidak peduli dengan Palestina gitu loh. Dan tuh serem banget itu kalimat dari Ustaz Abdul Somad. Itu begitu kita, ya Allah, iya ya. Nah, maka ada juga kayak video Mas Aryo dan mungkin ayah bunda udah nonton videonya. Saya akan bersaksi di hadapan Allah dan saya akan memintakan kepada Allah, kepada Nabi, supaya tidak memberi syafaat kepada umat yang tidak peduli dengan Palestina. Nonton video Terus itu? saya siap siap nonton tuh nangis, Tat. Iya, Nangis. iya. Allah. Kita akan diadukan gitu loh, diadukan sama rakyat Gaza, rakyat Palestina. Dan saat nanti bukankah semua umat Nabi Muhammad itu dapat syafaat, lalu ada umat yang akan dikasih syafaat oleh Rasulullah. Dan antum tahu kan, permintaan Nabi yang disimpan sampai akhir nanti itu adalah permintaan Nabi untuk memberi syafaat kepada umatnya gitu. Bahkan dikatakan kulu umat yadkhuluna jannah itu karena ada syafaat dari Rasulullah SAW. Lalu pas kita akan dapat syafaat, atau bayangkan, pikirkan dan rasakan coba ya. Nih, detik-detik nih. Kita udah dapat syafaat, itu kan hadiah paling besar dan tidak ada lagi yang bisa ngasih syafaat kecuali Rasulullah SAW. Benar? Iya. Kita akan dapat hadiah dah paling besar. Udah itu syafaat yang ya Allah. Itu hadiah yang nggak akan ternilai dengan apapun gitu ya. Dan nggak ada bandingannya pada hari itu. Bahkan sab'atun yuzilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan gitu ya pada hari itu. Tapi tiba-tiba saat kita akan dapat syafaat, tiba-tiba ada rakyat Gaza, Palestina datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
sesungguhnya dia tidak pernah peduli dengan kami. Jangan kasih syafaat dia ya Rasulullah, bayangin coba. Serem nggak tuh? Artinya tiket kita yang tadinya udah pasti ke surga, tiba-tiba cancel gitu loh. Pending. Masih mending pendingnya itu cancel gitu. Karena aduan dari rakyat Gaza. Maka setidaknya, kalaupun kita ngerasa kayak apa ya, kita minoritas, ya kan, yang ada namanya apa Mas, niche fatigue ya kalau saya. Orang tuh yang udah mulai bosan, mulai jengah Hmm. dengan berita-berita Palestina, benar ya? Iya, iya, Nah, sekarang tuh kayak apa sih Palestina kok nggak beres-beres perasaan? Ya, saya dari kecil Mas, dari SD tuh udah dengar tentang Palestina dan kita udah ikut demo-demo boykot. Kita pernah iya, mensegel KFC waktu zaman-zaman SD itu kita udah begitu. Sampai hari Masya ini saya Allah. usia 33 tahun gitu loh. Nah, setidaknya begini. Sekali lagi ini tentang di mana kita sedang mengambil posisi. Maka jangan pernah berpikir bahwa airnya yang dibawa oleh semut Ibrahim itu tidak berdampak. Itu berdampak, setidaknya berdampak untuk semut itu sendiri. Dia jadi salah satu binatang yang tercatat sebagai orang yang berada di pihak kebenaran. Maka setidaknya mungkin hari ini cuma 42 orang, tadi 44 ya. Tapi 42 orang, setidaknya mungkin sedikit dibanding 230 juta penduduk muslim atau penduduk Indonesia. Tapi setidaknya 42 orang ini yang kelak di hadapan Rasulullah ketika kita diaduk oleh rakyat Gaza, kita akan bilang, tidak ya Rasulullah, setidaknya kami sudah memberikan infak terbaik kami. Berapa? Hmm. Oh, Rasulullah nggak akan nanya berapa. Karena ini tentang di mana kita berpihak. Maka sebelum kita menutup kajian penuh hikmah, guru saya selalu bilang, sempurnakan dengan infak. Nah, sekali lagi, kita bekerja sama dengan Mas Aryo untuk menyalurkan infak. Dan mungkin ini sudah yang keenam ya, Mas ya, kalau tak salah ya, Mas. Iya, iya. Seperti ini sudah yang keenam. Nah, sekali lagi, saya pengen bilang pertama, jangan pernah bosan. Karena justru mungkin mereka juga bosan dengan suara dentuman bom yang tidak pernah berakhir. Bukan hanya cuma bosan, tapi penuh dengan ketakutan. Kalau kita cuma sekedar bosan, ya Allah, di mana keimanan kita? Begitu loh. Ini kita belum bicara tentang fitnah Dajjal. Kita baru fitnah-fitnah sosial media saja sudah kalah. Benar ya Mas ya? Benar, benar. Nah, maka Bang Kakak sekali lagi, mari kita berpihak kepada rakyat Gaza. Agar kita tidak menjadi hamba Allah yang tak jadi dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kebayang nggak kalau ada Rasulullah di antara kita hari ini, bagaimana pesan yang akan Rasul sampaikan pada kita, atau mungkin ketika rakyat Gaza mengadu kepada Rasulullah gitu, gimana kita saat itu gitu. Nah, teman-teman, itu kita sudah share rekeningnya dan saya akan sebutkan di rekening BSI atas nama Masjid Al-Araf Mulia di 1704 kali 7711, atau kalau pakai bank lain atau bisa pakai kode 451. Juga sebenarnya ada krisnya Bang Nandi ya, antum ada krisnya kan, coba di share. Dan teman-teman, sebelum kita tutup ya, yuk kita berikan infak terbaik kita untuk Palestina. Siap support nggak untuk Palestina? Siap untuk tidak bosan dengan ajakan untuk support Palestina? Siap nggak kira-kira? Siap Hmm. membersamai perjuangan Palestina? Mungkin baru ini yang bisa kita lakukan. Tapi kita setidaknya insya Allah terbebas dari aduannya rakyat Gaza nanti kepada Rasulullah saat Rasulullah ingin memberikan syafaat kepada kita. Sehingga kita semua hadir di sini menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah yang diizinkan untuk dapat syafaat. Dan tentunya kalau kita dapat syafaat, surga milik kita bersama. Abang kakak, Amin. siap untuk support Palestina? Dan siap untuk tidak bosan tentang ajakan support Palestina? Insya Allah ya. Siap, Siap? Ya Allah. siap, ya Allah, Masya siap. Allah. Yuk katakan siap di kolom komentar. Saya mau lihat berapa orang dari 42 orang di sini yang siap. Setidaknya inilah pasukan-pasukan semutnya. Kalau kemarin semutnya Ibrahim, ini semutnya Palestina gitu ya. Siap untuk membersamai Palestina sampai kapan? Sampai Allah izinkan bebas dan merdeka. Antara dua saja, Amin. kita melihat kemerdekaan Palestina atau kita meninggal dan tercatat sebagai orang yang membersamai perjuangan Palestina. Siap? Ya, insya Allah.
Masya Allah. Kalau siap, saya izin Mas Aryo mengajak abang kakak ibu sekalian untuk transfer malam hari ini, bahkan sekarang juga boleh. Bang Nandi, ada itu nggak yang eh, flyer yang ada krisnya? Oh itu ya. Nah itu ada, nanti bisa download, bisa dibuka itu ada sesuatu di sana. Ya, antum bisa download itu ada krisnya Al-A'raf Mulia. Kris itu langsung free transaksi ya, tidak ada 2.500, tidak ada 6.000, nggak ada, itu free transaksi. Silakan sebelum kita tutup dengan doa ya, nanti Mas Aryo mau mimpin doa? Waduh, jangan. Oke, berarti nanti sebelum saya tutup dengan doa di malam hari ini yang penuh berkah, maka insya Allah apa infak-infak antum di malam hari ini nanti tolong dilaporkan langsung ke Kak Wiwit. Nanti akan kita rekap dan akan segera kita salurkan. Dan nanti bahkan yang sekarang ini yang terbaru juga untuk menghilangkan keraguan teman-teman, syaknya teman-teman ayah bunda sekalian, itu bahkan kita udah pakai tanggal ya Mas Aryo ya. Ya, sudah ada tanggalnya sekarang. Sudah pakai Update. tanggal. Itu bahwa antum beruntung bantuan antum tuh bisa sampai langsung gitu loh. Karena banyak sekali sekarang bantuan yang tidak bisa masuk gitu. Ayo, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 menit lagi, silakan antum berikan infak terbaik. Nanti tolong dikonfirmasi ke Kak Wiwit. Ada nggak yang mau infak 1 juta? Atau infaknya 2 juta? Atau berapapun yang terbaik yang bisa antum berikan. Dan sekali lagi, jangan bosan dengan cerita ini. Karena mereka ya di saat kita mungkin bosan dengan serbuan berita Palestina, ajakan infak Palestina, di saat itu juga mereka sedang diserbu dengan bom, kematian yang menunggu mereka gitu loh. Bukan kematian, kesyahidan. Nah, ya. Ya. Taib, silakan abang kakak bunda sekalian, siap berikan infak terbaiknya. Bismillah. Berapapun ya, bisa 1 juta, bisa 750.000, kasihkan infak terbaiknya dan akan segera ya, mungkin besok atau lusa akan segera kita kirimkan ke Mas Aryo dan ditransfer ke Palestina dan nanti biasa langsung ada videonya, setelah itu kita akan share juga ya. Dan sekali lagi ya, kita berdoa semoga teman-teman semuanya ayah bunda selalu istiqomah di jalan perjuangan ini. Memang berat, tapi yang berat ini yang akan menyelamatkan kita dari aduannya rakyat Gaza nanti di hadapan Rasulullah SAW. Oke, 30 detik lagi kami masih menunggu untuk ayah bunda bisa memberikan infak terbaiknya. Setelah ini saya akan izin untuk berdoa karena saya pun lagi safar malam hari ini, ya, lagi safar, lagi khidmat untuk membahagiakan orang tua di kampung. Semoga doa-doa kita menjadi doa-doa yang Allah kabulkan, menjadi doa-doa yang yang merubah takdir gitu. Dan sebentar sambil kita nunggu Mas Aryo, boleh update nggak kebakaran di Israel itu apakah seperti apa? Ada korban jiwa nggak untuk Israel? Atau masih sampai sekarang terbakar atau bagaimana Mas Aryo? Open mic dulu Mas, izin. Afwan, saya belum dapat kabar terbarunya sih, tapi yang kemarin-kemarin itu sepertinya mereka bisa memitigasi ya karena mereka lengkap dengan sarana dan prasarana, tapi paling enggak banyak bangunan-bangunan yang hangus ya, yang terbakar. Dan ini bukan hoax ya, kan kadang juga banyak berita-berita simpang siur gitu kan. Jadi Hmm. ini beneran dan bahkan sempat diterjang angin juga dan banjir, sempat juga ada banjir juga gitu di area-area tertentu. Nah, bagi orang yang berpikir bahkan sebenarnya ini kan pertanda gitu loh. Ya mungkin kalau orang-orang bilang wah ini cocok logis segala macam, tapi kan bahkan daun yang jatuh berguguran pun itu kan udah atas kehendak Allah gitu kan. Dan kita sebagai umat Muslim kita harus meyakini bahwa semua itu memang das dari Allah. Dan kalaupun memang kenapa nggak sekaligus
bumi hanguskan aja sih ya Allah gitu. Ya kita nggak tahu itu apa rencana Allah seperti apa, skenario seperti apa. Kalau Buya Buya Usma sempat bilang sekarang ini Israel sedang membangun di kota-kota di Palestina dengan megah dan lain sebagainya itu supaya nanti saat mereka angkat kaki dari Israel itu bangunannya udah bagus-bagus dan siap ditempati oleh rakyat Palestina. Saya Harapannya juga seperti itu. berpikir begitu tuh. Iya, gitu. Oh, tapi tadi pertanyaannya Mas Aryo tuh kejawab sama video Ustadz Abdul Somad. Hmm, Kan Ustadz Abdul Somad pernah bertanya kepada syekhnya di Mesir, wahai syekh, iya, kenapa ini Israel nggak dihancurkan saja sama Allah? Kaum iya. Samud hancur, kaum Madain Soleh hancur, kaum Nabi Lut Nabi hancur, Lut, ya, hancur semua. Firaun hancur, Namrud hmm, hancur. Tapi kenapa ini satu bangsa masih Allah ada gitu loh. Kita masih ketemu benda ini gitu. Apa kata Syekh dari Mesir itu, Syekhnya gurunya Ustaz Abdul Somad jawab, wahai Abdul Somad, begitu ya. Kalau kita wahai Uas gitu kata beliau gitu ya. hmm, Nah, kalau ini juga dihancurkan, terus mau dari pintu surga mana kau masuk? iya, Ini tuh disisain agar kau tuh masih jadi mujahid yes, atau di barisan mujahid, di barisan pejuang. Tadi yang kita bahas di mana posisi kita sekarang gitu loh. Karena kalau ini juga iya. dihancurkan terus dengan surga mana lagi gitu loh. Dari surga mana lagi perjuangan kita gitu bahasanya. Bahkan Nah, itu sempat ini kan, sempat ada narasi juga. Kita kan mungkin yang masih hidup kasihan ya melihat para mujahid yang mati syahid segala macam gitu. Kita ya Allah sampai akhirnya mereka hangus terbakar, ada yang hilang kakinya dan lain sebagainya sampai mayatnya berceceran dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi harusnya yang dikasihani itu kita, ya kan? Karena kita sendiri nggak tahu saat kita nanti meninggal itu dalam kondisi seperti apa. Mereka jelas-jelas meninggal syahid, gitu loh. Kita Allah. belum pasti kita meninggalnya seperti apa itu loh. Nah, jadi sebenarnya kita sendirilah yang harus mengkasihani diri kita. Dan kalau kita membantu support Palestina itu sebenarnya untuk membantu diri kita, bukan untuk membantu mereka gitu loh. Karena kita Iya, butuh butuh itu. Kitalah yang butuh sebenarnya. Itu sih, tak. betul. Ya, Betul, betul banget, betul banget. Betul, kita yang butuh itu. iya, Ya, iya gitu. kita yang butuh itu. Baik, Abang Kakak, sudah waktunya dan terima kasih untuk donasinya. Ya, nanti tinggal direkap saja sama Kak Wiwit dan teman-teman dari tim Al-Araf Mulia. Nanti kita akan laporkan berapa ya. Jadi, dan tolong informasi ini disebarluaskan. Itu ada rekening infak kepedulian Palestina ya di 1704 kali 7711 atas nama Masjid Al-Araf Mulia dan apa nanti dilaporkan konfirmasi ke rekeningnya Kak Wiwit sudah ada di kolom komentar. Simpan, bagikan ya, bukan hanya antum yang bergerak tapi bisa menggerakkan orang lain agar ini menjadi sebuah pergerakan Iya. yang apa semut-semut Palestina gitu Iya. bahasanya ya. Nah, Minimal share status WA lah ya. minimal share status WA. Tadi kata Mas Aira dari sekian banyak status jualan gitu, Iya. ada satu nyempil tuh Palestina dan itu jadi Yes. saksi kita di hadapan Allah. Itu Yes. kan mahal. Yes. Bismillah ya. Oke, kalau gitu Oke. Mas Aryo saya izin untuk memimpin doa malam hari ini. Oke, siap, siap. Ya sebagai musafir juga ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal yu'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy rasulah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di Zoom meeting ya Allah untuk berbicara, untuk menceritakan, untuk mengabarkan tentang Palestina pada hari ini. Dan ya Allah, izinkan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah tercatat sebagai pejuang-pejuang, mujahid-mujahid fi sabilillah dan tercatat sebagai salah satu dari mereka yang ikut dalam sejarah pembebasan Palestina. Dan ya Allah,
berapapun infak mereka, mungkin ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, berapapun infak mereka yang tercatat pada malam hari ini, ya Allah, jadikan itu dibalas dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi, jadikan itu menjadi wasilah kami semua yang hadir di sini dan orang-orang yang akan kami ajak nanti, ya Allah. Jadikan itu sebagai wasilah kami layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kami layak untuk terbebas dari aduannya masyarakat, dari rakyat Gaza. Kami layak, ya Allah, untuk disandingkan dengan para syuhada bersama dengan Yahya Sinwar, Komandan Yahya Sinwar, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang memang mereka ikhlas di jalan Allah ini, ya Allah. Dan jadikan kami, ya Allah, untuk nanti sampai bertemu denganmu tidak malu, tidak malu sebagai hamba, tidak tercatat sebagai hamba yang tidak peduli, tidak tercatat sebagai hamba yang lalai dengan saudaranya, yaitu teman-teman saudara kami di Palestina. Dan jadikan, ya Allah, rezeki yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, rezeki yang juga bisa bermanfaat untuk Palestina. Dan kami mendoakan, ya Allah, ya, untuk semua kaum muslimin. Hari ini juga Pakistan sedang diserang oleh India. Sebelumnya sudah ada cerita tentang Rohingya dan segala macam tentang kezaliman terjadi pada saudara kami muslim di seluruh dunia ini, ya Allah. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tolong semua saudara kami di segala tempat, di segala waktu, ya Allah. Jadikan Allah ma'aizal Islam wal muslimin. Jadikan Islam kembali berjaya. Jadikan Islam kembali, ya Allah, menjadi satu agama, satu umat yang Allah izinkan untuk memimpin dunia ini, ya Allah. Hari ini kami kehilangan pemimpin-pemimpin itu. Kami kehilangan khalifah-khalifah itu. Izinkan, ya Allah, hadirkan di antara kami, di antara miliaran kaum muslimin, hadir sosok pemimpin itu. Pemimpin yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Pemimpin yang bisa membawa kami kembali sholat di Al-Aqsa. Pemimpin yang bisa mengajak kami melihat bahwa kemerdekaan itu sudah dekat. Izinkan, ya Allah, ya, setidaknya, ya Allah, izinkan kami menjadi hamba Allah yang segala amalnya pada malam hari ini diterima. Pada malam hari ini menjadi amalan yang akan tercatat dalam sejarah perjuangan Palestina. Izin, ya Allah. Dan semoga dengan wasilah perjuangan ini segala niat baik antum, segala cita-cita antum, segala doa-doa kami semua, ya Allah, dikabulkan, diwujudkan segala hajat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan dijadikan amalan di malam hari ini juga mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami, untuk mertua kami, untuk anak-anak kami, sehingga orang tua kami dapat aliran pahala jariah, anak-anak kami mendapatkan kebaikan dunia akhirat, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang hafiz-hafizoh, menjadi anak-anak yang alim-alimah, dan menjadi mujahid-mujahidah dakwah fi sabilillah berikutnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan izin kami, ya Allah, istiqomah sampai akhir hayat bersama Palestina. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Kami saya undur diri dan saya ucapkan makasih sekali lagi Mas Aryo, ya, yang sudah berbagi dan jangan bosan membersamai kami, dan buat semua yang Insyaallah. hadir, ya, terima kasih juga telah membersamai perjuangan ini. Kita yang butuh, bukan mereka. Kita yang butuh untuk sebagai tanda kita menolong diri kita sendiri di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Dan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Mas Aryo dan juga doa sekaligus penutup dari Ustadz Ihsan Septiadi. Semoga kajian kita pada malam hari ini dapat menjadi bukti bahwasanya kita masih berada di sisi saudara kita di Palestina dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian selanjutnya.
Untuk itu, marilah bersama-sama kita tutup bersama kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda, kakak yang sudah hadir pada malam hari ini.